Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, beneran lu mas. Puji nama Tuhan. Shalom. Tangannya shalom. Haleluya. Semua sukacita pada pagi hari ini. Amin. Yang sukacita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua beneran sukacita. Semua tepuk tangannya luar biasa buat Tuhan. Amin. Haleluya. Walaupun lagi sedih hati, kita tetap mau semangat datang di hadirat Tuhan. Amin. Amin. Baik, saudara yang kasih Tuhan, sekarang kita sudah menginjakkan kaki di 2021, betul? Betul. Saya mau mengajak saudara semua untuk mengingat setiap apa yang kita rasakan di 2020. Pasti banyak kecewa, betul? Kegagalan mungkin, sakit penyakit mungkin, perekonomian yang mungkin berpengaruh pada saat pandemi ini, ya. Tapi kalau kita lihat lagi, pada 2021 ini kita bisa berdiri tegak, itu semua karena kebaikan Tuhan, betul? Tidak ada yang terlalu berat yang bisa Tuhan ubah. Mau seberat apapun persoalan kita, Tuhan tetap menopang kita, tetap menolong kita. Amin. Amin. Biar pada pagi siang hari ini boleh menjadi pagi ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 5 ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa ada bagi hidup setiap kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama menyatakan kebaikan Tuhan.
ya Tuhan. Yang sakit ya Tuhan boleh disembuhkan ya Tuhan. Yang berbeban berat boleh Tuhan kuatkan ya Tuhan. Yang sedang bersedih hati Tuhan boleh hibur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat ya Tuhan yang mungkin lagi sedang ada di perjalanan. Biar kiranya Tuhan tuntun boleh sampai di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Dan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan, sorakan amin. Haleluya. Hari ini biarlah boleh menjadi pagi siang ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Bukan yang lain. Haleluya. Musik. Woo.
Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Yesus baik. Hanya ini yang bisa kami ucapkan di hadapan Engkau Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan.
memasuki tahun 2021, kami mengubah hal-hal agar kami sempurna seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam firman-Mu. Mari Tuhan pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami dengar, yang Tuhan berikan kepada kami, masuk di dalam hati kami dan kami lakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap mendengar. Mari saudara yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Ya, selamat tahun baru ya. Kita masukin ini minggu kedua. Minggu pertama kita online, minggu kedua kita sudah kembali melakukan ibadah tatap muka seperti ini. Ya, suasananya memang berbeda, ya, atmosfernya berbeda. Kalau saudara dengar di rumah, saudara mendengar langsung ada di tempat itu sangat berbeda. Oleh karena itu kita bersyukur kalau gereja kita masih bisa melakukan ibadah yang tidak online. Ya, kita bisa merasakan betul-betul kehadiran Allah. Karena itu yang paling penting. Saudara datang ke gereja, saudara menikmati. Saudara datang ke gereja, saudara merasakan betul-betul secara pribadi dalam diri kita. Ini yang kita butuhkan. Amin. Ya, seminggu kita bergelut dengan pekerjaan kita, bergelut dengan sekolah kita, bergelut dengan sesuatu yang di luar Tuhan. Ya, tapi makanya dikhususkan hari Minggu, hari Sabat, untuk kita bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Jangan lewatkan waktu ini. Sayang saudara, kalau saudara datang cuma karena kebiasaan, ya, lalu datang mendengar puji Tuhan, muji-muji, ya, hatinya entah kemana, menglang-lang buana, ya. Hati kita ada di sini. Amin. Ya, hati kita, pikiran kita, fokus kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita bergairah sekali. Kita ini dengar suara Tuhan. Ya, apa yang saya makan sama, semua menerima. Tetapi rema yang masuk ke dalam diri kita nih masing-masing tentu pasti akan berbeda. Kenapa? Karena Tuhan berbicara kepada kalian, pada Anda semua, pada Bapak Ibu semua. Satu persatu Dia sentuh dengan firman-Nya. Kita percaya itu? Amin. Amin. Kalau kita percaya, maka kita datang muji memuliakan Tuhan. Kita bersyukur, kita mengangkat tangan, ya, Roh Allah hadir, dan kita menerima firman-Nya karena itu berbicara langsung kepada diri kita. Ini yang perlu kita pahami betul-betul. Datang ke rumah Tuhan adalah satu kerinduan, bukan satu kewajiban yang karena kita harus datang karena kita orang Kristen kita harus datang. Tidak, tetapi karena kita rindu ke rumah Tuhan. Sama kayak Daud berseru-seru, dia datang, dia rindu ke rumah Tuhan. Sama, kita juga harus rindu. Amin. Kalau itu ada di hati kita, ya, pada saat kita mendengar sabda dan firman Tuhan, kita akan fokus, kita akan melihat apa sih yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita. Ya, siang hari ini saya kembali sesuai dengan apa yang disampaikan sebelum masuk dalam tahun baru 2021, ya. Di sana saya sampaikan bahwa saya akan mengupas tentang para leluhur, para apa disebutnya, para tokoh di dalam Alkitab yang menjadikan kita masuk dalam rencana besar kita, ya, yaitu kita berpikir untuk melakukan perubahan. Amin, saudara. Melakukan perubahan apa? Yang menuju kepada kemenangan dan kemuliaan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Minggu yang lalu saya berbicara tentang apa, saudara? Ingat di online? Ayo, yang ikut online siapa? Nggak ingat ya? Bicara tentang tokohnya saja. Tokohnya siapa? Saya berbicara tentang Nuh. Ya, betul. Apa yang menjadi khas Nuh dalam perubahan? Ya, Nuh dipakai Tuhan untuk melakukan satu perubahan. Bukan hanya untuk perubahan dalam dirinya, tetapi juga perubahan secara keseluruhan. Nuh dipakai Allah, ya, untuk mengubah dunia. Ada rencana Allah yang Tuhan berikan kepada dia, suatu kehormatan yang luar biasa.
sehingga Tuhan memberikan kepada dia untuk mengubah hidupnya dan juga mengubah dalam dirinya secara pribadi. Sama seperti kita juga, kita ada perubahan dalam diri kita, juga ada perubahan cara khusus Tuhan berikan kepada kita, baik itu mengubah dalam kehidupan keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, lokasi tempat tinggal kita, mungkin bagi bangsa kita. Kalau kita dapat tugas seperti itu, sungguh luar biasa. Tuhan betul-betul memberikan kepada kita. Tapi syaratnya apa? Satu dikatakan ada 2 syaratnya. Pertama, kita harus hidup benar dan tidak bercela. Ingat saudara. Yang kedua, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus ada hubungan khusus dengan Tuhan. Karena orang yang memberikan tugas kepada kita, dia tahu persis kapasitas kita, dia tahu persis apa sih kita, yaitu dengan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan itu apa? Kita berdoa kepada Tuhan. Ada khusus doa khusus kita. Sisihkan waktu untuk berdoa. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Apa rencana Tuhan yang berikan kepada kita? Amin. Itu yang Tuhan inginkan di dalam perubahan. Kita ambil dari Nuh. Nah, sekarang masuk ke dalam tokoh yang berikutnya. Siapa saudara tokoh berikutnya? Siapa? Suaranya kencang dong, yang kencang. Abraham. Kenapa Abraham? Ya, kita lihat sebentar. Dari Adam turun punya anak sampai kepada Lamek, dan Lamek punya anak yang namanya Nuh. Itu dihitung semua 10 keturunan. Ya, keturunan ke-10 adalah Nuh, dan Nuh menjadi milestone dalam perjalanan Adam. Dari ini kita langsung masuk kepada Nuh mengubah. Kita lihat perubahan yang kita ambil dari sosok Nuh. Lalu turun punya anak dari Sem. Ada 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Lalu dari Sem turun sampai ke Terah. Bapaknya siapa? Terah itu bapaknya Abram. Ya. Terah itu juga adalah omnya Sarai. Artinya Abram kawin sama ponakannya, sama adiknya, seperti itu. Nah, sampai dengan di situ Abram mendapat sesuatu. Nah, ini yang kita mau tangkap. Apakah itu bisa diimplementasikan dalam diri kita untuk kita masuk di tahun 2021 ini, masuk dalam perubahan, mendapatkan kemenangan dan kemuliaan. Saya kasih dalam Tuhan. Saat ini kalau saya sebut saudara orang Kristen radikal, mau gak? Amin. Amin atau nggak mau? Ayo, yang amin angkat tangan. Saya hitung berarti angkat tangan cuma sedikit, berarti nggak mau jadi radikal ya. Ini di YouTube-in nanti ini. Wih, orang Kristen radikal, diberantas saja katanya. Karena radikal itu konsonannya apa? Negatif. Tapi sesungguhnya radikal berasal dari kata radik, bahasa Yunani, yaitu berakar sampai ke dalam dasarnya. Maka seringkali kata radikal ini awalnya netral, bisa positif, bisa negatif, tergantung bagaimana kita memahaminya. Tetapi memang di dalam dunia perpolitikan, kata radikal menjadi negatif. Kenapa? Karena ada orang yang mempunyai pandangannya, satu kelompoknya mempunyai pandangan yang kuat. Dia tidak bisa dipapain, dia bisa diubah. Walaupun dia salah, dihabisin, dia muncul lagi. Kenapa? Kayak udah berakar, kayak pohon yang akarnya kuat, ya. Kayak di tempat saya itu kemarin ditebangin buat rumah-rumah. Ternyata begitu selesai rumah itu jadi, dia tumbuh lagi tuh. Padahal udah habis nggak ada, dia tumbuh lagi. Kenapa? Karena dia berakar kuat. Nah, ini positifnya. Kita menjadi Kristen yang berakar kuat, radikal, kita tidak akan goyah terhadap apapun juga.
badai menimpa kita, bahkan merontokkan kita, merubuhkan kita, di akar yang di dalam kita tetap kuat dan kita akan terus tumbuh. Amin, saudara. Artinya, kalau kita menjadi Kristen yang perhatikan, kita memahami benar-benar firman Tuhan, kita tahu yang didasarkan firman Tuhan itu, dan kita pegang, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun orang lain bilang kamu nggak benar, kamu dicocoki, diracuni, ya ada mulut yang mengatakan agama itu racun, mengubah pikiran. Sebodoh amat. Saya percaya Tuhan yang saya sembah, Yesus Kristus itu Allah Tuhan di dalam diri saya. Dia yang menyelamatkan hidup saya. Dia yang mati bagi saya. Seperti kita akan merayakan ini, perjamuan kudus untuk keselamatan saya. Saya percaya tersebut. Saya tidak akan pernah tergoyahkan iman saya. Saya tidak akan tergantikan. Tapi kalau kita berangkat, kita tidak tergoyahkan. Amin. Yang pertama, Abraham ini mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Artinya di sini ada rencana Tuhan yang luar biasa yang diberikan pada Abraham, dan Abraham taat. Nah, ini catat pertama, ketaatan kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, ya, ke depan, maka dikatakan Abraham di dalam Ibrani, ya, 11. Coba dilihat, buka Ibrani 11. 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Lihat di sini, saudara. Mungkin kita juga pernah seperti itu, ya. Pergi tahu ke sana, otak kita mikir ke sana dengan apa saya pergi. Ada rencana besar dalam hidup kita, tapi kita nggak punya apa-apa. Kita takut, kita gentar. Ke sana kita dengan siapa? Ya, banyak hal. Mungkin saudara bisa memikirkan dalam diri saudara, apa yang pernah Tuhan katakan pergi, tapi kita menolak. Nah, di sini jangan kita menggunakan akal pikiran kita. Kalau kita tidak percaya Tuhan, pakailah iman kita. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Tanamkan di hati saudara. Abraham maka disebut bapak orang beriman. Amin. Bapak orang percaya. Bukan hanya orang Yahudi yang mempercayai, bukan hanya orang Kristen yang percaya, tapi juga orang Muslim percaya. Abraham yang disebut Ibrahim, bapak orang percaya. Karena dari dialah turun agama-agama besar ada. Abraham ketaatannya mengubah. Amin, saudara. Sama seperti Nuh mengubah dunia, Abraham mengubah dunia. Kita ada saat ini ya, karena Abraham taat, dia berjalan menuju pada apa yang direncanakan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Apa yang kedua, saudara? Apa yang kedua, saudara? Pertama, ketaatan yang sangat radikal. Ya, tidak lagi memikirkan, tapi satu yang dia lihat adalah Allah punya rencana besar. Sama dengan Nuh, dia tidak mikirin orang bilang gila ini si Nuh, bikin perahu ada di gunung, ya, untuk apa? Tapi dia taat, dan kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Sama dengan Abraham berjalan
sebelum diubah menjadi Abraham. Jalan ribuan kilometer, mungkin dengan ontak dari zaman dulu ya, nggak ada mobil Mercedes lah, apalagi mobil yang benteng dari lewat itu, untuk yang lewat sini mobil benteng itu belum ada, saudara. Tapi tetap. Yang kedua, saudara, kita tahu bahwa Abraham hampir tergelincir imannya. Gara-gara apa? Gara-gara dia meragukan bahwa dia akan mempunyai anak. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Semua yang sudah diterapkan rencana besarnya tidak pernah Tuhan melalaikan. Walaupun kita melenceng, walaupun kita salah, ada sesuatu dalam diri kita, tapi Allah tidak pernah mengingkari. Dia tetap menetapkan apa yang di rencana besarnya. Apa, saudara? Sarai tadi disebutkan mempunyai anak pada saat usianya sudah berapa? Saudara ada yang tahu? 90 tahun. Zaman sekarang umur 90 tahun, ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun kemarin saya dengar ada yang kawin juga anak muda ya, nggak bisa punya anak, saudara. Cuma kawin saja memang muda, tapi nggak bisa punya anak. Hukum alamnya seperti itu. Tapi Allah melampaui hukum alam tersebut. Amin. Itulah mengapa kita percaya iman kita melampaui hal-hal seperti itu. Amin. Tuhan ubahkan Sarai punya anak di usia 90 tahun. Di situ dia melihat bahwa rencana Allah yang besar tidak pernah gagal. Amin. Oleh karena itu pada saat pencobaan datang lagi kepada dia, ini yang membuat luar biasa. Apa, saudara? Pada saat kita lihat Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan di sini. Tuhan meminta dia yang luar biasa. Apa yang paling dia miliki. 90 tahun usia Sarai dan melahirkan punya anak. Itu sungguh luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Ia mempersembahkan. Ia memberikan kepada Tuhan, ya, yang terbaik di dalam dirinya. Anaknya. Dikatakan tadi, Tuhan minta anaknya, padahal nyarinya susah, iya kan? Susah, tapi sekarang minta untuk dipersembahkan. Di ayat itu dikatakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Loh, kita lihat. Iya, pertama ketaatannya yang kita pelajari sekarang. Di samping dia taat perintah Tuhan, apa? Ada sesuatu yang luar biasa. Dia mau memberi apa yang dimilikinya. Ya, Yesus pernah berkata, di mana hartamu berada, di situ yang menjadi harta terbesar. Orang sering bilang harta saya yang terbesar adalah anak saya. Semua mengalami anak saya adalah harta saya yang terbesar. Betul gitu? Ibu-ibu mau anaknya diambil? Enggak mau. Yang terbesar. Bahkan kalau anaknya mau dipenjara, jangan anak saya saja penjara. Bahkan kalau anaknya mau dihukum mati, kalau bisa gantikan jangan anak saya saja yang dihukum mati. Karena begitu besar kepada kasih kepada. Tapi anaknya mau kita lihat. Sama seperti Papa. Pada saat Yesus diturunkan di dunia, dia berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Diserahkan, dan apa yang terjadi? Yesus mentaati, bahkan memberi dirinya untuk disalib.
Perhatikan Bapak, Yesus taat sampai mati. Darahnya tercurah dihancurkan, bukan dengan ya ditusuk pakai jarum, saudara. Ya, nanti kita divaksin pada takut semua. Kecil gitu takut. Bagaimana kalau dicambuk dengan cakram 7, dihancurkan seperti itu. Yesus taat. Dan Yesus mau memberi dirinya yang terbaik seluruh hidupnya untuk siapa? Untuk kita, saudara. Nah, kita lihat Abraham memberikan anaknya yang tunggal untuk Tuhan. Nah, ini disebut memberi yang tadi. Mungkin orang bilang, jangan begitu Abraham. Kamu susah payah Abraham. Kamu susah payah. Cuman satu lagi. Karena udah punya anak lagi. Kamu harus serahkan, harus dipotong. Enggak punya ini. Betul, saudara? Pernah saudara jawaban seperti ini? Saudara mungkin berpikir pakai otak. Kalau saya beri, saya kekurangan. Betul gitu? Kalau saya kasih, saya kurang. Saya punya uang 100, kasih 50, tinggal 50. Mana mungkin saya kasih 100, saya dapat 150. Bisa nggak terjadi seperti itu? Kalau Tuhan berkenan, bisa. Amin? Jangan pakai otakmu. Kita percaya, kita beriman kepada Tuhan akan sesuatu yang di luar pemikiran kita. Kalau semua hanya bisa dipikirkan, itu bukan mujizat namanya, bukan anugerah Tuhan. Untuk apa kita percaya Tuhan? Kita percaya Tuhan karena segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan bisa lakukan. Amin. Ya, ini kasih dalam Tuhan. Makanya kita perlu radik, kita memahami, memberi itu adalah yang terbaik. Tadi pagi saya sampaikan satu kesaksian saya. Dari kecil saya dididik oleh guru sekolah minggu saya untuk saya bisa memberi. Manusia pada dasarnya pelit, saudara. Kenapa? Karena cinta diri kita sendiri. Tadi saya bilang, kalau yang udah masuk ke kantong kanan nggak bisa pindah ke kantong kiri sekalipun, padahal masih kantong kiri. Bayangin pindah kantong orang, susah, saudara. Itu manusia. Tapi Tuhan mengubah seperti itu. Tuhan menginginkan kita bisa menjadi orang yang tidak seperti itu. Bahkan firman-Nya jelas nih. Kalau orang pelit nggak masuk surga. Mau saudara? Gara-gara pelitnya nggak masuk surga. Ya. Oleh karena itu dari kecil saya dididik untuk bisa memberi. Dan saya masuk dalam hati saya. Terus ditumpuk saya remaja, pemuda. Sampai saya bekerja. Saya lakukan apa yang disampaikan guru sekolah minggu saya. Saya sisihkan, masih anak-anak, mungkin kayak remaja seperti ini ya, udah terima uang, mau sekolah terima uang. Saya sisihkan. Saya tahu bahwa apa yang saya terima, berkat yang saya terima, 1/10 dalam Tuhan. Bukan berarti saya kasih 1/10 Tuhan ke gereja jadi kaya, saudara. Bukan itu. Jangan pikirkan seperti itu. Berikan apa yang bisa kita berikan, taat kepada firman Tuhan. Malikat 3 ayat 10 berkata, firman Tuhan itu bukan pendeta yang ngomong. Amin, saudara. Kalau saudara lihat perpuluhan baca di situ, Malikat 3 ayat 10. Ya, bawa seluruh persepuluhan ke dalam rumah Tuhan agar ada makanan di rumah Tuhan. Kalau saudara tidak radik di sini, saudara tidak taat kepada Tuhan. Saudara masih memikirkan pikiran hati saudara. Perhatikan dengan Abraham. Dia taat. Dia radik dalam memberi. Saya berikan. Tadi saya bercerita sampai saya ada yang menanyakan, apakah kamu memberi? Beri. Rupanya pertanyaan ini tidak sekali, saudara. Dilihat dengan rentang waktu yang panjang. Ya, saat saya mulai bekerja, lulus sebagai sarjana, gajinya mungkin kecil bagi sarjana, saudara, awal-awal ya. Lalu ada masa setahun kemudian ditanya, ada kenaikan gaji? Ada. Abang ngasih memberi? Masih. Enggak apa-apa, saudara, hanya naik sedikit, naik 10%, 20%. Tapi pada saat saya berubah, naik tingkatan jabatan, tentu gaji saya meningkat lebih besar. Apakah masih memberi? Masih. Ditanya lagi 5 tahun kemudian pada saat saya menjadi manajer, apakah masih memberi? Masih. Banyak masukan, begini, begitu, bagaimana, begitu.
masuk ke otak saya, tapi di hati saya, radik saya tetap yang saya lakukan, saya cinta kepada Tuhan. Saya mengikuti apa yang Tuhan berikan. Mungkin ada juga beberapa ya yang mengatakan itu salah, tapi saya percaya pada Tuhan bahwa apa yang saya lakukan benar. Amin. Karena firman Tuhan banyak mengatakan engkau tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Orang benar tidak meminta-minta. Amin. Ini kuncinya, saudara. Kalau kita percaya 100%, ada lagi ayat mengatakan Tuhan tidak memiutangkan kita. Apa memiutangkan kita? Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Amin. Dalam perjalanan hidup saya melihat orang-orang yang taat dalam memberi, hidupnya tidak pernah berkekurangan. Logika manusia, kesulitan apapun, ya kalau dikurangin dihabisin, makin habis. Tetapi firman Tuhan ya dan amin. Amin. Saya berdiri di depan saudara. Ya, saya menyaksikan baik diri saya maupun melihat orang lain tidak berkekurangan. Amin. Oleh karena itu mari taat. Abraham menunjukkan ketaatan dalam setiap rencana apapun yang Tuhan tanamkan kepada kita. Kita mau perubahan nih. Kita mau rubah baik secara pribadi kita. Ya, kita mau ubah. Jangan kita statis saja. Kita harus berubah. Kita meningkat. Maka oleh karena itu setiap perubahan itu mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua, ya, perubahan yang terjadi baik di dalam lingkungan kita, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di dalam usaha bisnis saudara. Ya, mungkin kalau saudara jadi ketua RW, di lingkungan RW menjadi RW yang paling baik. Ya, lalu mungkin saudara lebih bagus lagi jadi apa? Jadi wali kota, ya, jadi gubernur, bisa mengubah Indonesia. Nah, kalau Tuhan tanamkan seperti itu, sambut semua rencana besar dalam hidup saudara. Kenapa? Karena saudara taat dan mencintai Tuhan secara radikal. Nah, saya katakan radikal di sini adalah yang positif, yang betul-betul tertanam di hati kita. Oleh karena itu, mari belajar kebenaran Tuhan. Ya, baca firman Tuhan. Sekarang banyak sekali orang-orang pintar mempengaruhi kita. Baca, ngerti firman Tuhan, tapi diselewengkan dan terjadilah kita berpindah dari yang tadinya mengakar jadi lepas pelan-pelan. Ya, kalau ini terjadi pada diri kita, mari kembali bahwa kita akan tetap tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya berkhotbah, bukan berfirman, saya berkhotbah firman Tuhan ini dari Tuhan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, mari saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua, ya, berakar, ya, menjadi orang Kristen yang radikal. Tidak ada yang dirugikan. Bagaimana kalau kita sudah memberi orang, merugikan orang lain? Nggak ada yang marah, saudara. Ya, orang jahat sekalipun nggak bakal marah. Kita kasih dia, senyum-senyum dia. Tidak ada yang marah. Nah, yang jadi marah kalau saudara merasa orang lain salah. Saudara bilang nggak benar gini segala macam, ya. Pada diri kita belum mengalahkan orang lain, nah itu nggak boleh. Kenapa? Jangan kamu menghakimi, dan itu yang tidak boleh. Nah, itu radikal yang salah nantinya. Ya, radikal yang nggak benar. Karena apa? Karena mulai menyerang orang lain. Mengapa ada kelompok yang disebut radikal oleh pemerintah? Karena mungkin sudah mulai merongrong negara, merongrong orang lain merasa dirugikan. Nah, kalau seperti itu ya radikalnya radikal negatif. Mungkin dasarnya dia benar mempertahankan apa yang saya yakini benar, ya, tetapi dia merugikan orang lain. Tetapi kalau kita radikal di dalam kasih Kristus, kita tidak merugikan orang lain. Bahkan kita mengajak orang lain mendapat berkat Tuhan. Amin. Kalian, saudara semua radikal di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, maka berkat-berkat mengalir bukan untuk saudara, tapi juga untuk orang lain. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Biar kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kenapa? Tuhan Yesus inginkan apa? Jadikanlah semua bangsa itu sampaikan itu semua. Apa saudara yang ingat hari ini? Satu, kita taat secara radikal. Kedua, kita memberi secara radikal. Itu yang Tuhan Yesus tunjukkan. Saat ini, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus.
Ya, Yesus lakukan. Dua hal yang tadi Abraham lakukan, Yesus juga lakukan. Ya, dia taat kepada Bapaknya. Ya, dia memberi seluruh tubuhnya untuk kita. Kita yang berdosa, kita yang nggak ada apa-apanya. Tetapi dengan pemberian Yesus yang luar biasa itu, ya, sampai dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dan saat ini kita boleh mempersatukan tubuh dan darah Kristus di dalam diri kita semua melalui perjamuan kudus yang akan kita adakan saat ini. Saya undang hamba Tuhan untuk depan. Haleluya. Haleluya. Selagi pujian dimaikan, mari kita rendahkan dulu hamba Tuhan di hadapan Tuhan agar kita boleh kudus, kita dikhususkan sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dalam jemaat Gloria kita ini. Mari kita sama-sama menikmati perjamuan kudus ini. Semoga Tuhan berkenan atasnya. Oleh karena itu, mari khususkan kami, sucikan kami, agar ini boleh menjadi alat yang sempurna. Bisa dipakai menetapkan apa yang Roh
Kami menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Biarlah saat ini kami masuki momen yang terbaik ini ya Bapa. Kami menjadi ciptaan yang baru. Kami ingin mengubah hidup kami lebih lagi dan lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Oleh karena itu, mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mempersiapkan hati kita. Mari, roti yang sudah ada, sudah menerima semua. Amin. Sudah bisa dibuka semua. Jadi kita sama-sama, ya, remaja yang sudah dibaptis bisa boleh bersama-sama dengan orang tuamu, dengan saudaramu, bisa sama-sama kita merasakan jamuan kudus ini, ya, kita merasakan anugerah Allah, jamuan Allah dalam hidup kita. Mari lagi-lagi saya katakan, berkonsentrasi penuh, kita melihat kepada Allah. Apa yang kita lakukan adalah betul-betul Allah mengasihi kita, dan kita rasakan. Mari angkat roti di tangan kami. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah manifestasi daripada tubuh Kristus? Amen. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua yang mengimani, dengan iman kita percaya, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Demikian dengan anggur yang merupakan manifestasi dari tubuh Kristus, mari kita angkat. Demikian dengan roti, demikian pun anggur yang dicurahkan. Ini adalah manifestasi pada Kristus. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita yang mengimani dan kita percaya, mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Oh, haleluya. Yang saat ini berbeban, Tuhan singkirkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang sakit, saudara yang susah, Tuhan sembuhkan, Tuhan hiburkan. Dan saudara yang
jemaatmu mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua. Haleluya, haleluya, amin. Boleh silakan duduk. Haleluya. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Yang diberkati sorangan. Haleluya. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Kiranya Tuhan bisa memberkati baik dalam pekerjaan, keluarga, serta pelayanannya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan melihat info sepekan di Growth Grand Duta. Nanti untuk persembahan diberikan setelah selesai ibadah, akan ada asyir di bawah. Oke? Ya. Yuk, mari kita katakan dengan iman, GBI Growth Grand Duta bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Amin. Haleluya. Ya, diawali dengan doa fajar setiap hari Sabtu tanggal 16 Januari jam 6 pagi sampai dengan selesai. Ya, kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk hadir dalam doa pagi, di mana kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan serta membawa setiap doa-doa syafaat dan juga doa pribadi kita kepada Tuhan. Dan untuk pelayan Tuhan wajib hadir dalam doa fajar hari Sabtu jam 6 pagi sampai dengan selesai. Nah, next di hari yang sama, ya, jam 7 malam sampai dengan selesai, ya, ada ibadah pemuda di tempat ini. Mungkin kemarin cuaca lagi kurang baik, jadi yang datang hanya 12 murid Yesus. Haleluya. Ya, kiranya Sabtu depan kita semua boleh datang bersama-sama bawa temannya, dan kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, worship leader Saudara Tony, singer Saudara Mewis, doa kolekte Saudara Sabto, doa syafaat Saudara Ritonang, dan yang melayani firman Tuhan ada teman kita Ulfa. Oke, next. Ya, pada hari Minggu tanggal 17 di ibadah raya pertama jam 9 pagi sampai dengan selesai, pada pelayan worship leader Bapak Edi, singer Saudara Rian, dan Ibu Linda, doa syafaat Ibu Sinaga, pemusik dengan timnya, persembahan Ibu Marianti. Ya, untuk firman Tuhan dirahasiakan, surprise. Jadi minggu depan datang. Amin. Amin. Haleluya. Ya, di hari yang sama ada ibadah Teens for Christ, ya, jam 11 pagi sampai dengan selesai. Untuk ruangannya, infonya akan ada di grup WhatsApp. Ya, di hari yang sama dan di jam yang sama, jam 11 pagi sampai dengan selesai, ibadah raya kedua yang akan dilayani oleh worship leader Bapak Edi, singernya sama, hanya doa syafaat dan persembahan yang berbeda, Bapak Andro dan Ibu Aina. Masih ada? Ya. Untuk Abi pada tanggal 17 jam 3 sore ibadahnya masih online. Ya, untuk Bapak Ibu yang memiliki anak kecil, ibadah Abi masih online karena belum bisa tatap muka. Oke, next. Ya, selamat ulang tahun untuk Evan, Bapak Sinaga, Tony, Arju Mulia, Jeremy, ya, untuk bulan Desember. Dan yang minggu kemarin ada Ibu Sinaga, Ibu Sani, dan Nurima. Ya, boleh maju ke depan untuk didoakan. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Jaga jarak katanya. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini ada sebuah generasi. Generasi yang paling kecil, Paling tua. yang tua. Pernah ngaku sendiri ya. Senang banget kok.
Ya, mari kita sama-sama dukung. Ya, inilah kita berkomunitas ya dalam satu gereja yang berulang tahun. Ya, saya sebagai hamba Tuhan mendoakan dari jemaat juga ikut mendoakan. Amin. Sama-sama kita doakan agar apa yang mereka inginkan, mereka cita-citakan menjadi kenyataan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak sekali terima kasih memberikan umur kembali kepada Aju saat ini usianya remaja ini memberikan sesuatu yang baik yang dekat dengan perjalanan yang baik itu ya Bapak di hari ulang tahunnya Tuhan berkenan atasnya maka berkat Tuhan menjadi umur panjang tangan kiri kekayaan dan sangat dengan hikmat dari Pak Rasul turun ke atas kami menjadi anak yang luar biasa kau dengar-dengaran mengerti bagaimana saling mereka tua dan Tuhan berkenan atas semua jadi anak yang utama kau menjadi yang pertama kau menjadi kepala bukan ekor kau terbang terus tinggi sehingga kau menancap pada sasaran tujuan yang Tuhan tetapkan apapun yang kita mau berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Demikian Bapak, silakan Ibu dan anak itu dalam tangan. Kau sudah membentuk, membawa sekian panjang mengenai sampai saat ini bukan perkara yang luar biasa. Dalam pelayanan apapun, jangan tentu oleh karena itu saat ini hari yang berbahagia kembali bukan menambahkan usia kepada ibu. Dulu ini saat ini biarlah berkat Tuhan mengalir yaitu kemuliaan yang utama tangan kiri kekayaan kehormatan di tengah-tengah hikmat malaikat al-surat turun untuk menjadi sesuatu yang luar biasa menjadi ibu yang luar biasa mendidik anak-anak menyayangi suami luar biasa dan melayani Tuhan dengan sungguh dan luar biasa demikian pekerjaan ini apa yang kau kerjakan kau lakukan berhasil di dalam nama terus kau menjadi kepala dari Tuhan sesuatu menjadi panutan dalam nama Tuhan Yesus kesehatan pada dunia lain dalam nama Tuhan Yesus terima haleluya amin juga pada 5 kenan tempat usia dalam usia muda usia yang produktif biarlah semua mencurahkan tidak kasih kepada Tuhan sehingga Tuhan berkenan oleh karena itu usianya sekian bertambah sekian Tuhan karena keinginan kehormatan tengah-tengah hikmat sudah telah turun dalam masa terus tambah mengapakkan sayap melewati badai coba dalam mau bisa melihat kemuliaan Allah berkat-berkat Allah berkat kesehatan menyertai kesuksesan dalam pekerjaan menyertai dalam nama Tuhan Yesus terima kasih haleluya. Ini foto bareng-bareng. Amin. Atau bareng-bareng. Nah, mumpung lagi rame ya. TikTok. Oke, selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun untuk Aju, Ibu Sinaga dan juga Nurima. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Amin. Ya, selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir. Ada? Boleh kami berdiri? Ada? Ada? Wah, puji Tuhan. Ya, kiranya minggu depan kita akan bertemu kembali. Ya, haleluya. Ya, masih ada? Ada. Oh iya. Ada tambahan dari Bapak Gembala. Iya. Ini adalah hasil daripada penggemblengan Yud ya. Yudtin. Pengen jadi Yud aja anak-anak ini. Ya sebentar lagi jadi Yud ya, sekarang jadi Tin dulu ya. Yaitu mereka sudah dibaptis pada tanggal berapa itu? Tanggal 6 Desember ya. Ya, oleh karena itu kita bersyukur biarlah mereka tadi yang saya sampaikan dalam firman Tuhan menjadi anak-anak Tin yang radikal. Amin. Radikal di dalam Tuhan. Ya, amin. Ya, jangan radikal melawan orang tua itu nggak boleh ya. Demon.
Dikawal di dalam Tuhan. Saya akan panggil satu-satu. Biar di hadapan jemaat, ya, kalian bisa dilihat, ya. Siapa saja sih anak-anak ini? Ya, saya panggil Grace Immanuel Halim. Ya, ini adalah putra. Ini putra daripada yang main drum, Pak Ernest Halim. Ya. Ini, ya. Berdiri ya Pak. Udah gede nutupin om. Ya, terima. Ya, ya. Di situ berdiri di situ nanti Pak. Ya, berikutnya Yeriko Kaisar. Kaisarnya tuh udah tahunya. Kasih Kaisar itu, ya. Pemain musik keyboard. Ya, nantinya kayak bapaknya. Keyboard. Nah, ini putra daripada Pak Wisnu sama bapaknya ya. Betul. Ya, silakan. Nah, ya, betul kan namanya betul ya? Yeriko ya. Oke, terdekat silakan. Nah, ini Yohanes Daryl Fernando Sugianto. Ada orangnya. Oh, enggak ada. Ini ada. Mamanya ada di sini. Mamanya ada. Mamanya aja. Oke, nanti aja ya langsung ke anaknya ya. Yang berikutnya adalah Yosafat Arjumulia Perwira. Tinggi ya, hampir sama ini. Tapi baru berapa di belum 20 ya? Ya, tentukan ya. Nah, ini yang paling cantik. Paling cantik semprot ya. Iya, setin karena cuma satu-satu dia. Iya. Nah, perempuannya kan cuma satu perempuannya, maka paling cantik lah dia. Namanya Zefania Kesia Arjumulia. Iya, nggak ada lawan, buat sendirian perempuannya. Maka itu, bapak ibu yang punya anak perempuan kirim ke sini, gara-gara temannya dia ini. Iya, berikutnya Miracle Samuel Pasarino. Ya, itu langsung aja bos. Sini Mas orang Medan. Berkat dia. Ya, berikutnya ini anak yang mantap ini. Perlu saudara ketahui ini anak-anak yang menurut saya sudah luar biasa, mereka rajin sekali ya, datang ke gereja hampir tiap minggu, luar biasa ini. Dia bisa dicontoh ini. Amin. Mereka akan menjadi anak-anak muda yang radikal. Amin. Iya, inilah yang gereja di masa depan. Ya. Yang satu lebih kesian. Iya, itu ketinggalan Mas ya. Yang berikutnya adalah Michael Joe Erickson. Kalau dia punya adik namanya Sony. Sony apa? Nokia. Samuel Nokia. Oh, Joe juga dikenal ada Erickson seperti itu. Ada Michael Joe Erickson ya. Saya pikir kamu anak adiknya Samuel Nokia. Ya, oke. Kasih. Habis, sudah. Ada tinggal si Bella nggak datang ya? Bella. Oh iya, Bella tidak datang hari ini yang kemarin menikah. Iya. Banyak. Apa tahu? Benar ya. Iya. Iya. Masker tetap dipakai ya. Ayo maskernya dipakai. Tar. Maskernya dipakai. Ya. Jangan kita ikutin protokol.
ini semakin merah kita ya, jangan sampai hitam nanti. Ya, kita bersyukur di tempat kita, gereja kita tidak ada yang kena ya. Amin. Amin ya, luar biasa Tuhan melindungi kita semua. Ya. Yo, sama-sama kita foto. Cekrek. Oke. Sudah pengumumannya? Masih ada tambahan? Tidak ada, cukup. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita sampai jemaat berbalik berdiri. Dan Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan di penghujung ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang ditaburkan Tuhan, biar menguatkan setiap daripada kami Tuhan. Tuhan terus boleh ajarkan kami Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang radikal Tuhan. Radikal secara positif Tuhan, terus kami boleh berakar di dalam Engkau ya Bapa. Kami boleh terus tahan Tuhan di dalam Engkau Bapa. Bahkan kami boleh memberikan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Bapa Tuhan juga boleh berkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Berkati apapun dilakukan tangannya Tuhan boleh berhasil senantiasa. Segala pekerjaannya Tuhan, segala kebutuhannya Tuhan cukupkan senantiasa. Berkati juga istri dari hamba-Mu Tuhan yang Tuhan, yang telah Kau pakai Tuhan, boleh memimpin kami Tuhan di tempat ini, boleh melayani di tempat ini Tuhan. Berkati anak mantunya Tuhan senantiasa Bapa. Hikmat marifat daripada Engkau senantiasa Tuhan boleh curahkan dalam kehidupannya ya Bapa. Penyertaan perlindungan daripada Engkau Tuhan, Kau boleh senantiasa sertai keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga boleh berkati jemaat-Mu Tuhan yang siang hari ini ada bersama dengan kami maupun tidak dapat hadir bersama kami di tempat ini Tuhan. Tuhan boleh berkati apapun jadi kebutuhan jemaat-Mu Tuhan, Tuhan cukupkan senantiasa. Segala pergumulan hidupnya Tuhan bukakan jalan senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga berkati setiap para pelayan-pelayan-Mu siang hari ini Tuhan. Apapun yang telah mereka lakukan telah melayani Kau pada siang hari ini Tuhan. Tuhan boleh berkati senantiasa ya Bapa. Terus tambahkan Tuhan, nah setiap talenta yang ada Tuhan, agar setiap daripada pelayan-Mu Tuhan boleh lebih lagi melayani Engkau Tuhan dengan segenap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Saat ini kami juga bersatu hati Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Kau tahu Tuhan saat ini masih terjadi pandemi di negeri kami tercinta Indonesia ya Bapa. Tuhan kami tahu, Tuhan Kau boleh nyatakan kuasa-Mu Bapa. Tuhan Kau boleh nyatakan Tuhan mukjizat-Mu Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Sehingga pandemi yang saat ini masih terjadi Tuhan boleh cepat berlalu Tuhan. Kehidupan kami boleh berjalan normal lagi Tuhan. Segala vaksin yang disediakan oleh pemerintah juga Tuhan boleh cepat sampai ke masyarakat Tuhan. Dan setiap daripada kami Tuhan boleh terima vaksin ini Tuhan, sehingga pandemi ini Tuhan boleh cepat berlalu ya Bapak. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan, para pemimpin bangsa ini Bapak, dari yang tertinggi sampai kepala daerah Tuhan RPRW ya Bapak. Biarlah Tuhan setiap daripada pemimpin kami Tuhan boleh mengambil segala kebijakan Tuhan untuk Tuhan kemakmuran kemajuan dari bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga bersatu
satu hati berdoa Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan Tuhan dari kecelakaan pesawat Tuhan SJ182 ya Bapak. Tuhan, mari Tuhan boleh menghibur setiap keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Roh Kudus boleh menguatkan setiap keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Dan juga Tuhan setiap pesawat yang jatuh Tuhan boleh segera ditemukan ya Bapak. Berkati yang tim SAR yang bekerja Tuhan boleh bekerja dengan baik Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, gereja ini Tuhan dengan segala kebutuhannya ya Bapak. Kebutuhan kami Tuhan untuk pelunasan gereja, gedung gereja kami Bapak. Kami juga percaya Tuhan Engkau terlebih Tuhan yang akan menyediakan bagi kami Tuhan segala kebutuhan keuangan kami ya Bapak. Kami percaya Kau mengirimkan banyak orang untuk memberkati gereja ini sehingga pembangunan ini boleh cepat selesai Tuhan. Terima kasih Bapak, dan semuanya itu boleh untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi setiap lingkungan kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan menerima berkat daripada Engkau ya Bapak. Segala puji syukur. Terima kasih Bapak. Di penghujung kebaktian kami menyiapkan hati kami untuk apa yang Tuhan sudah sediakan, dan kami percaya itu bahwa berkat-berkat ada dalam diri kami. Dan Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan memberikan kepada siapa yang dikasihinya. Saat ini kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu saat ini buka hatimu, hadapkan wajahmu kepada Dia yang duduk tahta, yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan sehingga kita menerima kasih karunia. Dengan iman angkat tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa. Berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani dicurahkan, dilimpahkan ke dalam haribaanmu, dan kau menerima itu melebihi apa yang kau pikirkan, dan kau dapat memberkati, kau dapat memberi di sekitarmu. Dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, bangkit naik ke surga, menyediakan tempat kekal bagi kita semua, berikan kepada kita yang percaya, dan penyertaan Roh Kudus yang manis sepanjang kehidupan kita, menghasilkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, dan kita membawa buah-buah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah